Berarti dalam hal ini beliau sedang menjadi muharir, jadi tim penyimpul atau tim perumus. Tim perumus. Nah, kalau menurut saya, artinya kalau bisa menemukan kitab yang ditulis oleh ulama yang sezaman atau seusia Ar-Razi, apalagi sebelumnya, maka sudah selesai persoalan. Dan peredaran buku itu dianggap batal semua, sudah selesai, habis tuntas. Tetapi apakah yang mengikuti Kiai Haji Imaduddin, maksudnya itu adalah para netizen itu akan terima? Bisa jadi enggak. Bisa jadi mereka malah membangun bendera sendiri. Saya jadi ingat kepada dulu kaum Khawarij itu. Awalnya mereka itu mendukung Sayyidina Ali untuk melawan. Tetapi ketika Sayyidina Ali punya pemikiran yang berbeda dengan mereka, Sayyidina Ali pun dilawan. Jadi ada satu kelompok yang memang secara tidak langsung itu tidak menampilkan diri sebagai bendera sendiri. Awalnya selalu ikut orang. Jadi mendukung Sayyidina Ali. Tetapi karena kok Sayyidina Ali tidak seperti yang kita harapkan, akhirnya Sayyidina Ali pun ditolak. Muawiyah yang kontra dengan Sayyidina Ali ditolak, menjadi bendera sendiri. Maka namanya Khawarij, keluar dari kelompok ini, keluar dari kelompok ini, keluar. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu munafik. Sebetulnya mereka itu mengedepankan pikirannya sendiri. Cuman bahasanya saja dukung orang, karena kebetulan sama. Ketika orang itu tidak sama dengan kita, kita buang juga orang itu. Kita pakai bendera sendiri. Ada satu dua orang dari netizen itu, atau jangan-jangan nanti kebanyakan begitu. Misalnya Kiai Haji Imaduddin sudah mengatakan, saya mohon maaf, ternyata kitabnya ada. Saya batalkan pernyataan saya sebelumnya. Saya anulir menjadi, saya nyatakan itu sah. Bukan tidak mungkin kalian tetap ngotot. Oke, Imaduddin pun salah. Oke, Imaduddin mungkin dipersekusi. Oke, Imaduddin mungkin ditekan. Bisa aja begitu nanti. Kenapa? Karena kalau saya lihat cara-cara mendukungnya itu ya tidak berdasarkan benar-benar mengikuti alurnya. Wallahu a'lam, mungkin sebagian ada yang begitu, tetapi mungkin juga ada sebagian yang benar-benar berpijak kepada kebenaran. Ketika sudah ditampilkan dalilnya mungkin bisa terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah. Lucu dan membingungkan, itulah bahasa perasaan saya ketika melihat konten-konten Gozaini. Narasi-narasi yang dibuat dalam video-videonya terkait polemik nasab Alawi. Ya jujur ya, saya itu adalah salah satu subscriber setianya. Ketika beliau itu mengupload video, pasti saya pantengin tuh video-video Gozaini ini. Bahkan hampir semua video-video beliau yang membahas masalah nasab itu saya sudah tonton. Ya karena saya melihat beliau ini salah satu YouTuber yang punya potensi di dalam meneliti kajian-kajian Kiai Haji Imaduddin, dimana kajian Kiai Haji Imaduddin itu memang bersumber dari manuskrip dan kitab-kitab nasab yang disodorkan oleh Kiai Imad. Dari awal saya agak mengharap sih bahwa Gozaini ini akan muncul nantinya sebagai seorang yang akan meneliti kajian Kiai Haji Imaduddin. Dan sempat saya asumsikan bahwa nanti Gozaini inilah yang akan menyelamatkan nasab Ba'alawi dari kajian Kiai Haji Imaduddin. Ternyata asumsi saya juga salah, karena di beberapa videonya ternyata Gozaini juga memojokkan nasab Ba'alawi. Nah, hingga di sini saya mulai bingung ketika menilai arah Gozaini ini. Kemana sih sebetulnya arah narasi-narasi dari Gozaini ini? Membela nasab Ba'alawi kah atau mendukung analisis Kiai Imaduddin? Karena saya lihat kadang di sini, kadang di sana, kadang merah, kadang juga biru. Ya bingung lah. Atau jangan-jangan beliau ini memang terbawa kebiasaan lama ya. Ya kebiasaan dulu mungkin waktu di pesantren beliau itu mungkin sering menjadi peserta dalam forum-forum Basul Masail. Kan biasa tuh kalau di forum Basul Masail
Hazanah Musyawarah Basul Masail pondok pesantren, itu sudah sewajarnya bahwa para peserta itu memang kerap berbeda pendapat, mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda. Bahkan pendapat-pendapat yang berbeda itu yang dicari dan diangkat. Semakin berbeda dalam berpendapat, justru semakin seru pembahasan itu terjadi. Nah, biasanya seorang moderator itu di awal akan meminta mengangkat jawaban-jawaban dari suatu permasalahan. Pertama, yang menjadi fokus sasaran moderator tersebut adalah pendapat mayoritas, artinya pendapat yang sama dari beberapa penjawab-penjawab itu, dari beberapa mujawib-mujawib yang ada. Lalu kemudian sang moderator menyasar juga pendapat yang berbeda. Baru di situ pembahasan itu semakin seru dan bahkan semakin memanas. Nah, itu kondisi biasanya di forum Basul Masail yang memang disediakan untuk membahas polemik masalah, untuk mendapatkan hukum dari masalah tersebut. Nah, ada juga peserta yang menentang dari jawaban yang ada. Terkadang juga peserta yang menentang tersebut itu menampilkan suatu ibarat untuk melemahkan jawaban seseorang. Jadi peserta yang menentang tersebut itu menampilkan juga ibarat ataupun dalil pelemahan dari mujawib-mujawib itu yang ada itu. Dia tidak menjawab permasalahan, tetapi justru mempertanyakan jawaban-jawaban yang ada. Nah, itu sih masih mending karena menggunakan rujukan atau dalil-dalil untuk melemahkannya. Nah, yang lucu ada peserta itu yang menentang adanya jawaban-jawaban itu, dia dikritik, dikritisi, ditentang. Ya, dengan pemahaman-pemahaman yang ada di ibarat para mujawib. Jadi dia itu menentang sana, tentang sana, tentang sini, jawaban-jawaban yang ada itu dikritik. Jadi ya adanya musyawarah tersebut ya semakin ramai dan bahkan gaduh juga. Sebetulnya peserta seperti ini ya cuman numpang eksis saja. Dia tidak punya ibarat ataupun tidak punya dalil untuk mengangkat satu jawaban, tetapi ingin eksis sehingga dia putar akal untuk bisa nimbrung juga di masalah-masalah ini. Ada juga peserta yang mencoba untuk menyimpulkan dari adanya mujawib, orang yang menjawab dan orang yang menentang. Ya, jadi peserta ini mencoba masuk di tengah-tengah, mengambil pemahaman tengah. Jadi bisa dikatakan bahasa dengan bahasa lain itu sok bijak lah gitu. Jadi dia mencoba untuk merumuskan, mengambil titik tengah dari adanya jawaban-jawaban yang ada dan juga para penentang yang ada. Ya, sebetulnya sama aja, dia orang itu cuman nimbrung, ingin eksis juga di masalah-masalah tersebut. Ingin nimbrung juga di masalah ini. Tetapi mereka tidak mempunyai dalil untuk menjawab ataupun menentang. Tetapi mencoba untuk mengambil titik tengah, semacam muncul perumus. Padahal kalau dalam Basul Masail itu sudah ada tim perumusnya. Biasanya tim perumus itu terdiri dari beberapa senior, orang-orang para kiai-kiai yang sudah malang melintang di dunia Basul Masail. Dan biasanya kita kenal dengan namanya muharrir. Muharrir itu bertindak sebagai perumus dari adanya jawaban-jawaban. Arti kata lain, dia hakim dari adanya beberapa peserta itu, baik dari jawaban ataupun yang menentang. Nah, peserta yang tadi itu mencoba untuk mengambil posisi muharrir. Lucu itu. Nah, untuk Gozaini dalam polemik nasab ini terus terang itu kalau menurut Nah, untuk Gus Zaini dalam polemik nasab ini, bagi saya terus terang Gus Zaini ini juga membingungkan. Kalau dianalogikan dengan forum Basul Masail tadi, posisi Gus Zaini ini di mana? Menjawabkah atau menentangkah atau menjadi penengah?
sebagai muharrir atau perumus. Karena kalau melihat di statement-statementnya sering mengajak kita harus objektif menyikapi beberapa masalah. Kita harus tetap konsisten dalam mencari kebenaran, kan begitu. Jadi tidak memihak ke kanan dan ke kiri. Kita harus tetap berada di tengah, seperti itu yang sering beliau sampaikan. Berarti dalam hal ini beliau sedang menjadi muharrir, jadi tim penyimpul atau tim perumus. Tim perumus. Nah, kalau menurut saya dalam masalah nasab atau polemik nasab Ba'alawi ini tidak sesederhana keadaan dalam Basul Masail di pondok pesantren, di mana dalam polemik ini ada umat, ada di akar rumput yang terus mengikuti adanya polemik ini, dan mereka ini ya butuh wacana yang betul-betul terarah. Ada sebagian dari mereka yang tidak biasa masuk dalam bias warna abu-abu. Mereka butuh kejelasan. Mereka butuh kejelasan arah tujuan dari kajian Kiai Haji Imaduddin. Bahkan mereka juga butuh kejelasan orang-orang yang terlibat masuk membicarakan polemik ini. Intinya kalau kita berpegang pada arah kebenarannya, ya status kita sebagai pendukungkah atau penentangkah, pada akhirnya kebenaran itu bisa kita lihat. Karena yang namanya kebenaran itu ya seperti 1 tambah 1, maka hasilnya 2. Kita berada di posisi Kiai Imaduddin atau posisi di Ba'alawi, kalau kebenarannya sudah kita lihat ya sudah, biasanya akal sehat akan menerima kebenaran. Jadi status kita berada di tengah itu ya justru membingungkan dalam satu polemik, karena kita ini terlibat pembicaraan nasab dari awal sampai sekarang. Kita ini bukan hakim. Kalau hakim itu pemutus, nanti ketika pada puncaknya dari polemik ini harus memutuskan suatu kebenaran yang lebih mendekati kebenaran. Nah, kita nggak bisa menjadi hakim. Nah, kalau kita analogikan seperti Basul Masail tadi, daripada jadi peserta yang liar, tak tentu arah, tentang sana tentang sini, kadang juga muncul sebagai penengah, ini kan justru membingungkan. Mending sebagai mujawib, walaupun seandainya jawabannya nanti tidak diterima dan harus taslim pada jawaban yang lebih benar, atau jadi penentang saja walaupun beresiko taslim pada jawaban yang sudah teruji, daripada jadi peserta yang tidak jelas statusnya. Kayaknya akan lebih gentle lah jika kita jelas memposisikan diri. Ya kita lihatlah seperti Gus Hanif Farhan, itu betul-betul menunjukkan dirinya sebagai pembela dari kajian Kiai Haji Imaduddin, dari sebagai penyampai dari kajian-kajiannya, dan dia terus memposisikan diri sebagai pendukung Kiai Haji Imaduddin. Begitu juga saya juga respect terhadap Gus Rumail Abbas sebagai orang yang mencoba untuk melemahkan kajian-kajian Kiai Haji Imaduddin. Nah, sehingga pada akhirnya nanti kita akan melihat yang mana, dari sisi mana kebenaran itu datang. Tentu kalau kita masih berakal sehat, pasti akan menerima 1 tambah 1, hasil 2 itu pasti kita terima. Begitu juga dalam polemik ini. Kalau memang nanti ada temuan-temuan baru tentang kitab-kitab sejarah yang memang dicari selama ini, tentang catatan nasab Ba'alawi ini, maka kalau sudah ditemukan, mau dibantah seperti apa lagi? Kebenarannya ya sudah ada. Ya pasti kita para santri, warga Indonesia, pasti yang punya akal sehat ini pasti akan menerima. Ya kalau yang orang yang mempunyai pemikiran tidak sehat itu ya ngapain, wong juga mereka hanya sebagian kecil, biasa itu. Jadi dalam hal ini Gus Zaini ini posisinya di mana?
Jadi semakin hari kok semakin membingungkan. Apalagi baru-baru ini Gus Zaini mengatakan dan berasumsi bahwa kalau melihat dari cara-cara mendukungnya, para pendukung Kiai Haji Imaduddin ini, kok saya lihat cara-caranya seperti kaum Khawarij. Jadi bisa jadi nanti ketika Kiai Haji Imaduddin itu menyatakan taslim pada temuan ataupun menganulir kajiannya, saya berpikir nanti pendukung-pendukungnya ini akan keluar dan bikin bendera sendiri. Bikin bendera sendiri ya seperti kaum Khawarij yang keluar dari mendukung Sayyidina Ali. Kaum Khawarij itu tidak mendukung Muawiyah yang asalnya mendukung Sayyidina Ali karena dianggap tidak sepaham ataupun tidak ada kecocokan dengan Sayyidina Ali, maka mereka keluar dan mendirikan bendera sendiri. Nah ini menurut saya ini gambaran yang terlalu gegabah dan ya cukup keji lah. Kita lihat bahwa pendukung Kiai Haji itu bukan hanya orang-orang ataupun kalangan santri di akar rumput, kalangan santri ahli sunnah wal jamaah di akar rumput, tetapi juga banyak tokoh-tokoh yang mendukung terhadap kajian Kiai Haji Imaduddin ini. Para kiai, orang-orang yang faham betul terhadap polemik dan juga terhadap kajian Kiai Haji Imaduddin. Intinya para pendukung Kiai Haji Imaduddin itu ya kebanyakan juga orang-orang yang berilmu. Kenapa sekarang ini kok sampai seperti ini? Karena ini melihat dari sebuah reaksi dari ketidakpuasan terhadap beberapa tokoh dari kalangan Robito Alawiyah ataupun dari kalangan para habaib ini yang justru membalas kajian Kiai Haji Imaduddin ini dengan suatu hal yang tidak etis, dengan asumsi-asumsi atau narasi-narasi, bahkan justru menuduh adu domba, menuduh pembenci keluarga Nabi. Ini kan tidak sebanding sehingga membuat mereka, para pendukung Kiai Haji Imaduddin itu yang asalnya biasa-biasa saja mengkawal kajian ini pada titik kebenaran, akhirnya mereka bereaksi dengan hal-hal yang lebih dari itu. Ini asal ketidakpuasan. Dan memang kalau lihat dari pendukung Kiai Haji Imaduddin itu ada dua. Ada yang masuk pada kajiannya, ada yang menggoreng opini-opini ini agar terus hangat di permukaan, agar bisa memancing pihak Robito Alawiyah untuk menjawab ataupun mengadakan langkah-langkah seperti yang kita harapkan bersama. Seandainya pihak Robito Alawiyah itu mempunyai langkah-langkah ataupun reaksi yang positif terhadap kajian Kiai Haji Imaduddin, maka tentulah mereka, para pendukung Kiai Haji Imaduddin ini sangat gampang sekali untuk diredam. Apalagi seandainya Kiai Haji Imaduddin menyatakan taslim, menyatakan stop dengan adanya pembahasan nasab ini. Tentu saya pikir 80% mereka akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Kiai Haji Imaduddin. Jadi intinya ada dua hal yang menjadi titik dalam video ini. Yang pertama adalah saya menanyakan di manakah posisi Gus Zaini ini sebenarnya. Kalau dalam peserta dalam musyawarah, dalam Basul Masail itu sebagai apa sebetulnya? Sebagai pemujawibkah, sebagai penentangkah, atau sebagai muharir? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengkritik sekali tentang asumsi atau narasi-narasi Gus Zaini ini terkait para pendukung Kiai Haji Imaduddin yang dianggap seakan-akan seperti kelompok Khawarij. Dan itu saya kira pernyataan yang terlalu gegabah. Karena siapa pendukung-pendukung di balik Kiai Haji Imaduddin? Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata terutama kepada Gus Zaini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini dalam konteks perbedaan. Saya yakin Gus Zaini itu paham betul tentang menyikap perbedaan-perbedaan pandangan dan juga pendapat. Nah, beliau itu luar biasa sekali. Beliau seorang santri militan di dalam Kutubus Salaf.
Ya, salam hormat saya dari AADJ untuk Gus Zaini Zaka, Gus Zaini Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.